Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjeliana Ayu Silviani, NPM 20130210103 dari kelas 5B1 akan mempresentasikan tentang hierarki produk, strategi penetapan harga, komunikasi, dan produk life cycle. Hierarki produk adalah semua tingkatan produk mulai dari kebutuhan manusia yang paling mendasar sampai dengan item tertentu yang mampu memuaskan kebutuhan manusia. Ada 7 tingkatan hierarki produk, yaitu need family, produk family, kelas produk, lini produk, tipe produk, merek atau brand, dan item. Klasifikasi produk menurut Kotler ada beberapa macam diantaranya. 1. Klasifikasi barang berdasarkan daya tahan. 2. Klasifikasi barang konsumsi. 3. Klasifikasi barang industri. Lini produk, kemasan, dan label. Kemasan adalah bahan pembungkus bagi sebuah produk yang berfungsi untuk melindungi, menggambarkan, menampilkan, dan mempromosikannya. Label adalah satu bagian dari produk berupa keterangan baik gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasinya produk dan penjual. Fungsi label: 1. Mengidentifikasi produk atau merek. 2. Menentukan kelas produk. 3. Menggambarkan beberapa hal tentang produk. 4. Mempromosikan. 2. Strategi penetapan harga. Harga adalah suatu nilai uang yang ditentukan oleh perusahaan sebagai imbalan barang atau jasa yang diperdagangkan dan sesuatu yang lain yang diadakan suatu perusahaan guna memuaskan keinginan pelanggan. Strategi penetapan harga mempunyai beberapa fungsi penting sebagai penunjang segala aktivitas transaksi dengan tetap memperhatikan standar kemampuan konsumen dalam melakukan transaksi. Penetapan harga suatu produk tertentu juga menjadi acuan bagi perusahaan dalam proses produksi sehingga bisa ditentukan besaran jumlah barang yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan. Dengan adanya strategi penetapan harga, maka seorang konsumen tentunya juga dapat melihat faktor yang mempengaruhi berdasarkan besaran nilai harga tersebut. Karena dengan adanya hal tersebut, konsumenlah yang akan memberikan penilaian tentang manfaat dari atau pantas tidaknya harga yang ditetapkan terhadap barang tersebut. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi sedemikian rupa sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Dengan kata sederhana, ini tidak lain adalah penyajian pandangan oleh pengirim dengan cara yang dipahami oleh penerima. Bauran promosi merupakan program komunikasi pemasaran total perusahaan yang terdiri dari iklan, penjualan pribadi, promosi, penjualan, dan hubungan masyarakat yang dipergunakan perusahaan untuk mencapai tujuan iklan dan pemasarannya. Hasil promosi menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial untuk mendapatkan konsep baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Media promosi merupakan alat atau mediator yang mewadahi promosi sebuah brand. Biasanya, produk yang sedang dipromosikan akan diletakkan pada beberapa media promosi untuk menyebarkan informasi dan menarik pelanggan. 4. Ada produk life cycle atau siklus hidup produk. Adalah tahapan proses perjalanan suatu produk mulai dari awal diperkenalkannya pada pasar hingga hilangnya dari pasaran. Seperti layaknya manusia, produk-produk juga memiliki siklus hidup. Produk yang lama akan semakin menyusut karena tergusur dengan permintaan konsumen yang menginginkan sesuatu yang baru. Siklus hidup produk secara jelas terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu 1. Tahapan pengenalan, 2. Tahapan pertumbuhan,
3. Tahapan kedewasaan. 4. Tahapan penurunan. Pemasaran internasional adalah pelaksanaan aktivitas-aktivitas bisnis yang mengarahkan arus barang dan jasa kepada konsumen atau pemakai pada lebih dari satu negara.